Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya jika Aceh memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka? Sebuah negeri dengan syariat Islam sebagai hukum negara, kekayaan alam yang melimpah, dan sejarah kejayaan yang sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri. Yuk, kita bahas. Apa yang akan terjadi jika Aceh merdeka? Nonton video ini sampai selesai untuk menambah wawasan kita bersama. Kita akan membahas ini lebih dalam, mengingat Aceh adalah negeri dengan sumber daya alam yang melimpah bukan tidak mungkin jika mampu berdiri sendiri, dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Mengutip dari realita yang ada, rata-rata penduduk Aceh memiliki pendapatan yang cukup dan mandiri walaupun sangat minim pihak pemerintah pusat terlibat dalam perekonomian masyarakat Aceh. Mulai dari hasil alam diambil tanpa menguntungkan masyarakat Aceh sendiri. Bahkan untuk lapangan kerja apalagi pabrik yang tidak memadai. Berbeda dengan daerah lain yang banyak pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat, seperti pabrik, perusahaan, bahkan pelabuhan. Di Aceh sendiri dulunya memiliki pelabuhan yang sangat strategis di Pulau Sabang, tetapi pemerintah pusat malah menutupnya. Pada abad ke-19, tepatnya tahun 1895, pemerintah kolonial Belanda menetapkan Sabang sebagai pelabuhan bebas, Vrijhaven, menjadikannya pusat perdagangan internasional yang ramai. Pada tahun 1903, layanan pelayaran reguler antara Sabang dan Belanda dimulai, dengan kapal-kapal dari Stomvaartmaatschappij Nederland dan Rotterdamsche Lloyd. Sabang juga menjadi tempat persinggahan kapal uap yang mengisi bahan bakar dan air segar, menjadikannya pelabuhan penting di Asia Tenggara. Pada abad ke-19, tepatnya tahun 1895, pemerintah kolonial Belanda menetapkan Sabang sebagai pelabuhan bebas, Vrijhaven, menjadikannya pusat perdagangan internasional yang ramai. Pada tahun 1903, layanan pelayaran reguler antara Sabang dan Belanda dimulai, dengan kapal-kapal dari Stomvaartmaatschappij Nederland dan Rotterdamsche Lloyd. Sabang juga menjadi tempat persinggahan kapal uap yang mengisi bahan bakar dan air segar, menjadikannya pelabuhan penting di Asia Tenggara. Namun, status pelabuhan bebas ini tidak bertahan lama. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki Sabang dan menjadikannya basis pertahanan, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur pelabuhan. Setelah perang, pada tahun 1950, Sabang kembali ke tangan Indonesia dan dijadikan daerah pertahanan maritim. Pada tahun 1963, melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 1963, Sabang ditetapkan kembali sebagai pelabuhan bebas. Namun, pada tahun 1985, status pelabuhan bebas Sabang dicabut melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1985. Karena rencana pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas. Seakan pemerintah pusat sangat anti masyarakat Aceh berkembang dan maju. Meski demikian, masyarakat Aceh selalu berkecukupan dan sangat mandiri, dan juga jiwa sosialisasinya sangat tinggi. Apalagi Aceh bisa berdiri sendiri dan pisah dari Indonesia, otomatis Aceh akan sangat maju mengingat sumber daya alamnya tidak lagi dibawa keluar. Aceh akan mengurus sendiri dengan sistem pemerintahannya sendiri. Apalagi Aceh berada di tempat yang sangat strategis berdekatan dengan banyak negara. Pelabuhan Sabang akan dibuka kembali yang membuat pelabuhan ini tidak butuh waktu lama untuk maju, apalagi Pulau Sabang adalah jalur perdagangan dunia sejak zaman dahulu. Jika Aceh merdeka bukanlah hal baru untuk Aceh mengurus diri sendiri, mengingat Aceh sudah ada ratusan tahun lalu sebelum Republik Indonesia ada. Bahkan sebelum kerajaan Aceh berdiri sudah lebih dulu kerajaan-kerajaan kecil di Aceh yang makmur seperti Kerajaan Perlak, Kerajaan Jeumpa, Kerajaan Lamuri, bahkan Kerajaan Linge. Setiap daerah di Aceh dulunya memiliki kerajaan dan pemerintahannya sendiri dan terbukti semuanya dikenal makmur dan hangat dihargai. Sekarang kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi yang menurut penelitian dan sejarah masa lalu. Aceh bukanlah wilayah biasa. Ini adalah tanah para raja, ulama, dan perlawanan. Sebelum Indonesia ada, Aceh sudah menjadi kerajaan besar, Kesultanan Aceh Darussalam. Pada abad ke-16 hingga 17, Aceh adalah kekuatan maritim penting di Asia Tenggara, menyaingi Portugis di Selat Malaka. Bahkan, banyak kerajaan kecil seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Perlak yang pernah jaya sebelum itu. Jangan lupa, Aceh juga disebut-sebut sebagai daerah pertama yang menerima Islam di Nusantara. Secara teori, bisa saja Aceh punya sumber daya alam, minyak,
gas bumi, emas, dan hasil laut. Jika dikelola dengan baik, potensi ini bisa jadi tulang punggung ekonomi negara baru. Namun, tantangan pasti datang. Bagaimana hubungan dagang dengan Indonesia? Apakah Aceh bisa membangun sistem keuangan sendiri? Siapa mitra internasionalnya? Aceh saat ini adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan hukum syariat Islam secara resmi. Jika merdeka, bisa jadi hukum Islam akan menjadi konstitusi penuh negara Aceh. Tapi, bagaimana dampaknya terhadap investasi asing, kebebasan sipil, hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Brunei? Ada dua sisi mata uang di sini. Satu sisi, Aceh bisa seperti Brunei, negara kecil, kaya, dan religius. Tapi sisi lain, tanpa persiapan serius, bisa juga jadi seperti Sudan Selatan, merdeka, tapi konflik tak kunjung usai. Dibutuhkan pemerintahan yang kuat, pendidikan ekonomi, konektivitas global. Aceh sudah pernah meminta referendum, tapi sekarang, semangat itu mulai redup seiring pembangunan dan otonomi khusus. Meski begitu, pertanyaannya tetap menggugah pikiran. Apakah lebih baik tetap dalam NKRI atau menjadi negara sendiri? Sejarah, ekonomi, dan keyakinan, semuanya ikut bicara. Gimana menurut kamu? Apakah Aceh lebih baik merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah dan geopolitik lainnya.